progres tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu. Untuk area tangga ini udah mulai kebentuk, jadi untuk desainnya itu si tangga ini dibikin setengah dindingnya tuh pakai dinding bata atau hebel, dan setengahnya lagi pakai railing. Di desain ini dibikin salah satunya juga untuk meminimalisir atau ya memaksimalkan dimensinya si pekerjaan besi. Ini pun sama, jadi dari tinggi 120 tuh, dari tinggi 120, 60-nya itu dinding, dan dikasih bukaan atau lubang roster itu untuk bisa melihat apakah ada orang atau enggak di balik dindingnya itu. Mungkin kita bedah dari lantai 1 dulu. Ini lantai 1 maksudnya renovasi, jadi bukan bangunan baru. Lantai 1 renovasi, paling tambahnya ini ada dinding, ada kolom ini untuk support ke lantai 2. Lan semeter 20. Oh, 2 meter 20. Untuk lantai 1 ini perbaikan plafon, terus ganti pintu, kusen-kusen, dan pengecatan. Ini awalnya belum ada list, kita kasih list buat list plafon. Untuk yang pintu WC juga diganti. Tadinya di sini tuh ada bak, tapi karena kurang efektif buat dipakainya, jadi kita bongkar. Ini bakal diratain, terus kasih ember. Ini juga sama, diganti plafonnya. Jadi kalau untuk lantai 1 ini ganti plafon, pengecatan, ya bongkar-bongkar minor seperti ini, terus cat, dinding, dan kusen-kusen yang memang udah tidak layak pakai. Dengan ya renovasi seperti ini juga bisa menambah harga, jadi harganya jadi naik ini untuk dikontrakin tuh. Ini proses untuk pemasangan list plafonnya. Ini bahkan udah di booking, ada yang ngisi. Ini juga material sisa dari yang kemarin, masih ada genteng yang sebenarnya masih layak pakai ini.
Terus untuk perkabelan juga ini udah dieksekusi. Jadi, tentu sebelum pasang plafon jalur-jalur MEP electrical plumbing itu harus udah selesai. Kalau untuk yang kamar sebelah itu belum dieksekusi, baru rangkanya aja. Jadi karena ini sebenarnya rangkanya tuh campur sih, ada yang memang pakai kayu tapi kalau lantai 1 sih kayu semua, karena kita material juga masih banyak, material kayu layak pakai yang bisa digunakan. Di ini mah pakai rangka kayu. Pintu diganti yang memang udah rusak. Terus pakai GRC buat penutup plafonnya. Itu perkabelan udah. Nah ini untuk pemipaannya. Ini yang dari lantai 2. Ini juga sama, jadi ini dibongkar. Ya kurang lebih seperti ini. Nanti dipasang lagi keramik. Kalau ini ya sambungan sih. Paling kita lihat sisa-sisa potongan bisa dipasang nanti di sini. Nah ini dari jalur lantai 2. Nah ini sebenarnya ada yang buat saya sendiri sebenarnya kurang serk sebenarnya tentang aturan atau teknis yang dipakai gitu buangan di kota ini, di daerah sini. Mungkin buat yang teman-teman yang di Bandung juga bisa komen ya. Nanti kita tunjukin biar kita komprehensif bahasanya. Kita tunjukin ya. Nah tadi yang dari WC itu keluarnya di sini. Ini nanti ke bawah karena ini nanti bakal jadi jalur utama ya. Jadi ini udah 4 bangunan, 4 keluarga. Nah plan kedepannya itu area garasi ini juga ada plan untuk dijadiin kos-kosan atasnya itu. Jadi untuk jangka panjangnya di sini dikasih pipa yang gede. Pipa yang gede untuk menampung maksimum ketika semua pagi hari pup gitu. Seperti itu. Bahkan kita pakai pipa sama kayak pipa buangan di area warga, itu pakai yang 6 in. Jadi dari sini tadi dari WC itu ini untuk yang lantai atas ya, lantai 2. Jalurnya ini ke bawah, nanti dari sini tembus. Nah ini yang kita bahas atau yang menurut saya pun sebenarnya kurang serp. Silakan buat warga Bandung juga bisa komen ya. Oke, nah ini ada di sisi dinding yang tadi. Jadi nanti yang pipa tadi keluar tuh dari sini, itu kan turun ke bawah. Nah nanti nembus di sini, nyambung ke pipanya komunal. Nah di sini tuh jadi semua
pembuangan tuh di satu jalur pipa ini, semua warga tuh. Jadi di sini tuh yang pup, yang air kotor atau grey water, terus buangan-buangan pokoknya dari wastafel, dari kamar mandi, dari sabun dan sebagainya, itu semua ngumpul di sini. Nah ini ada jalur untuk ya dibuang lah gitu. Nah di sini yang ya saya sih sebenarnya kurang serg, tapi karena mengikuti akhirnya jadi kita bikin yang jalur pembuangan tuh satu jalur. Jadi dari atas tuh nyambung satu pipa, satu jalur ini. Jadi yang kesini tuh memang gabungan dari yang air besar, yang buang air besar, yang apa namanya tuh flood drain, wastafel. Terus mungkin yang membedakan air hujan di sini nanti bisa dikasih pipa dari sini seperti itu. Jadi nanti ujungnya semua terpusat ke sini. Ini kamar mandi yang lantai 1. Ini kamar mandi lantai 2. Oke, itu idealnya itu pembuangan tuh memang harus dipisah antara yang buang air besar dan persabunan atau air grey water, air kotor. Nah, kenapa harus dipisah? Jadi untuk yang grey water atau yang ke floor drain atau wastafel itu kan lebih ke pembersihan ya, bersih-bersih. Jadi sering kali pakai sabun dengan tinja itu harusnya gak boleh bersatu, karena bagusnya tinja tuh dimasukin ke septic tank. Nah septic tank yang udah dibikin pengaturannya supaya yang dilapis-lapis, mungkin nanti bisa saya inputkan ya gambarnya di sini, dimana si buangannya tuh dari septic tank itu bisa dibuang lagi ke tanah gitu sebagai ya bisa dibilang pupuk alami mungkin ya, seperti itu dari yang air buangan BAB itu. Jadi skemanya mungkin bisa saya munculkan di sini ya. Nah sedangkan sabun dari wastafel, dari floor drain, dari kamar mandi, dari bekas cuci baju itu kan ada sabunnya, dan itu bakal mempengaruhi istilahnya pembusukan dari si tinjanya itu. Kan harusnya memang di tinja tuh banyak bakteri ya. Nah bakteri itu untuk mempercepat pembusukan. Nah kalau dimasukin air sabun, kan sabun itu fungsinya membunuh bakteri. Jadi itu bakal berlawanan, yang tadinya untuk mempercepat pembusukan malah jadi memperlambat dengan adanya air sabun tersebut. Seperti itu. Mungkin itu ya gambaran sekilas ya tentang skema ya, teknis jalur pembuangan di rumah. Oke itu. Terima kasih. Sampai ketemu pembahasan selanjutnya. See you, bye bye.